Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku kedatangan tamu spesial. Mendadak, jadi akhirnya kita buat take videonya di rumah. Nah, ini sedikit sedikit rahasia. Jadi ya kita emang buat lebih privasi. Nah, aku saat ini bersama dengan mantan mafia balap liar yang ada di Kota Medan. Selamat malam, Bang John. Malam. Bang John ini suatu kebanggaan buat awak nih bisa ngobrol sama Bang John ini. Bang John itu nama samaran ya. Aku manggilnya Bang John. Bang John, aku pengen tahu Bang, macam mana sih ceritanya ada istilah film sandiwara ataupun apalah itu ceritanya. Bagaimana cara mainnya Bang? Ya kadang tuh bermain panitia sama panitia bermain. Panitia sama panitia, artinya bengkel A dan bengkel B? Ya. Dia sudah buat acara itu sebelum hari hanya sudah buatlah permainan itu. Perencanaan antara panitia dengan panitia, bahkan kadang-kadang ya joki juga minta gitu. Oke, panitia dan joki juga minta. Ya. Maksudnya minta itu apa Bang? Misalnya joki ini dia bawa bengkel ini, tapi ada yang nggak enak di hati dia, nggak cocok, entah masalah gaji, entah ada janji-janji yang nggak ditepati dari kru-kru bengkel ataupun mekanik, owner. Artinya masalah pribadi ya Bang? Ya. Oke. Jadi intern pribadi dibawalah ke dunia balap. Bisa jadi seperti itu ya Bang? Bisa. Nah, Bang John, Abang berada di lingkungan yang seperti itu, di dunia, apa kita bilang ya, di dunia perputaran uang untuk balap liar ini sudah sejak tahun berapa Bang? Dari tahun 90-an. 90? Ay, masih sekolah, Abang udah main ya kan? Waktu itu, udah ada yang seperti ini Bang? Ada juga ya? Nggak semarak sekarang ini. Oke. Nah, karena kan kalau zaman dulu orang di dunia balap ini memang benar-benar fight untuk mencari Pamor. Suatu bengkel itu. Oke. Nah, kalau sekarang ini ya orang udah banyak cari duit di balapan ini. Banyak cari duit di balapan. Oke. Jadi waktu dulu pun Abang sudah sesekali main, walaupun pamor ya. Walaupun memang banyak pamor, tapi Abang waktu itu udah main. Udah main, cuma ya masa dulu kan terkecuali kalau sudah nggak ada lagi lawan, sudah payahlah cari lawan. Oke. Paham. Masalah, ya udah kalah biar ada yang mau. Jadi kan gini, bengkel sana udah kalah sama ini. Ya. Jadi orang kan masih, kita coba yuk. Nah gitu. Oke Bang, paham. Nah, Bang John sendiri ini tidak berada di satu bengkel kan? Tidak. Artinya Abang bisa masuk ke sana sini. Netral. Netral ya, bisa masuk ya. Jadi memang Abang lah yang ngatur ini segala macamnya. Ya bisa dibilang gitu. Ya? Tapi ada juga orang yang pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya Bang? Ya dia gini, misalnya pihak ketiga ini yang main ini bengkel A dengan bengkel B. Oke. Tapi dia nggak suka nengok bengkel A gitu. Oh ya? Disetelnya lah jokinya. Oke. Biar supaya bengkel A ini kalah gitu. Itu banyak mafianya. Jadi ujung tombaknya dari sandiwara ini joki. Joki disetel. Yang menentukan. Ya. Kalau joki itu mau, terjadilah itu. Tapi kalau joki itu berkeras, dia tidak mau, nggak jadi. Nggak akan jadi. Oke. Berarti Abang sutradara, joki aktornya. Iya. Nah Bang, di era 90-an itu kan joki-jokinya bukan joki yang sekarang ya kan? Bukan. Zaman 90-an paling yang bersisa tinggal Pecang sama Kancil ya? Belum lah, Kancil belum. Kancil tahun 2000-an. Pecang ya? Iya. Berarti dari zaman dulu yang tinggal sekarang ya tinggal itu ya? Tinggal Pecang. Kalau yang lain udah banyak yang pensiun, udah banyak yang nggak ada. Macam baru-baru ini ya almarhum Ipan
Depok. Iya ya. Bang, ceritakanlah bang, macam mana bang bisa mengkondisikan situasi seperti itu? Mensutradarakannya tuh gimana cara mainnya? Ya seperti itu, karena kan joki ini nelpon. Joki dari bengkel A. Bengkel ini kan mau main ini misalnya bengkel A sama bengkel B. B. Bengkel A ini nelpon, bang. Sini lah bang, sekian. Aku di belakang. Kan gitu. Oke, terus? Ya udah, kan gitu. Jadi tinggal ngubungi bengkel si B. Mintalah dananya. Sekian gitu. Kalau bengkel si B ngasih, ya terjadi. Jadi kalau bengkel si B nggak mengeluarkan dananya, ya nggak akan terjadi. Tapi ada, dia terjadinya di lapangan. Oke. Ada juga di lapangan bang? Ada. Macam mana ceritanya itu? Ini kan yang main ini bengkel A sama bengkel si B. Jadi duit ini banyak beredar yang megang judinya ya. Apapun ceritanya di balap liar ini kan pasti judi. Judinya itu banyak yang megang bengkel A. Bukan bengkel B gitu. Bengkel A semua ini. Jadi bengkel si A. Udah tinggal jumpai aja. Udah sama kau sekian. Kau di belakang. Itu samping berarti? Ya. Yang kita bahas ini uang samping? Iya, uang sampingnya. Kalau uang tengah kan segitu-segitu aja? Ya, segitu-segitu aja gitu. Misalnya yang mainnya 3.000 ya 3.000. Tapi sampingnya ini beredar bisa sampai 10.000 gitu. Jadi, misalnya kita bilang, dapatlah 5.000. Tinggal jumpai aja. Joki yang bawa bengkel si A. Ini ada 5.000. Berapa sama kau? Udah kau 3.000, aku 2.000. Nah, kau belakang. Gitu ya? Nah, itulah situasi di lapangan. Ada juga yang panitia yang bermain. Oke. Panitia A dengan panitia si B bermain. Tapi timbang dia. Mana yang banyak sampingnya, judinya. Kalau banyak sampingnya di bengkel B, bengkel A depan. Tapi kalau banyak sampingnya di bengkel A, yang depan yang A depan, belakang. B depan. Gitu, timbang dia. Nah, misalnya yang megang bengkel A ada sampai 10.000. Tapi yang megang bengkel B cuma 3.000. Oke. Paham. Terus gini bang, ini kan masalah bengkel A dan bengkel B. Ketika bengkel B itu abang setel untuk kalah, bengkelnya tahu nggak? Atau hanya mekanik? Atau hanya joki? Jokinya yang tahu. Ya. Bengkel nggak tahu. Nggak tahu. Karena kalau dia tahu dia mau dikalahin, dia juga nggak akan main. Nggak akan main. Itu ya antara saya dengan joki. Oke. Intinya bengkel nggak pernah mau kalau disuruh main gitu bang? Tidak. Abang selama ini nggak pernah mensutradarakan bengkel? Ada juga sih, cuma nggak tahu mekanik. Oh, mekanik nggak tahu ya. Partainya yang abang setel. Ya, kalau mekanik tahu, kecewa juga lah mekanik. Ya iyalah, karena dia kan berpikir, berusaha bagaimana. Karena dia cari makan di situ. Iya. Selama ini jadi buat apa sepeda motor dikencang-kencangi kalau untuk dikalahkan? Ya mekaniknya kan kita hargai juga gitu. Berarti selama ini abang, kalaupun ada main kayak gitu, mekanik bengkel nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Partai bisa tahu? Partai misalnya, jadi tadi bengkel A sama bengkel B. Udah, yang tahu itu ya cuma partai bengkel. Mekanik nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu. Kalaupun tahu mekanik, setelah itu tahu, ya bakalan bubar kan? Iya. Bakalan joki ini nggak dipakai lagi. Iya. Ya non-job lah. Non-job. Tadi abang bilang ada beberapa kali bengkel, tapi artinya nggak pernah banyak ya? Nggak pernah banyak. Berapa kali bang? 1-2? 1-2 aja lah. Iya. Cuma kalau kebanyakan bermain dia di lapangan. Di lapangan ya. Bang, motivasi abang mensutradarakan itu apa bang? Ya, misalnya seperti ini, joki minta. Kita lihat juga yang diminta joki ini. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya apa? Kalau butuh uang kah? Pasti ya ujungnya kan namanya joki ya pasti uang karena cari makannya di situ. Tapi
kita lihat juga bengkel yang dibawa dia itu memang betul bela dia atau tidak gitu. Maksudnya bela dia cemana? Kadang kan ada bengkel ini Nggak cucing gitu ya? nggak cucing, nanti mainnya 5.000 dibilang 3.000 sama joki. Mau gitu? Mau. Oh, timbullah tadi rasa. Jadi kan kecewa lah joki, sementara joki nyawa taruhannya gitu. Mainnya 3.000, 5.000, dibilang 3.000. Supaya kecil honor joki? Ya, udah gitu banyak, samping banyak beredar, dia bilang nggak ada samping, kalian samping banyak. Nah, begitu nanti dia membuat janji sama joki nih, nanti kalau menang bang, nanti ku gini lah, ku siram lah begini. Tapi begitu hasilnya menang, dia bilang nggak ada sampingnya bang gini. Tapi begitu kalah, dibilangnya dia kalah 10.000 lah, 5.000 lah. Padahal kalau dia menang, dibilang nggak ada menangnya gitu. Jadi joki itu ngadu sama saya, tapi kalau latar belakangnya seperti itu ya saya buat. Tapi kalau memang latar belakangnya enggak, ya saya tarik ulur juga lah. Oke. Itu kan berdasarkan joki yang minta nih. Ya. Kalau abang yang bikin, abang yang mau misalnya? Ya bisa. Itu tadi. Seperti kayak kita bilang kan, interaksi pribadi. Dibawa ke dunia balap. Saya nggak suka sama dia. Saya buat lah. Oke. Abang mungkin ada masalah pribadi sama bengkel B. Akhirnya abang sutradarakan supaya si B kalah. Ya. Tapi yang digas ini kan dana samping berarti. Iya, dana samping. Dana samping yang digas. Si B, si B pamor kalah. Pamor kalah. Misalnya aku nggak suka sama bengkel si A. Udah, aku cari bengkel lain, suruh manjari bengkel A. Tapi aku yang nyusun ke bengkel B. Karena positif kan bengkel A itu kalah. Gitu. Udah, dari aku sekian. Iya. Jadi sebenarnya banyak ya, kalau sudah interaksi pribadi itu dibawa ke dunia balap, bukan karena cari uangnya saja. Bukan hanya cari uangnya aja ya. Kepuasan. apa? Bagaimana dia supaya terlungkup. Gitu ya? Ya. Ada unsur kayak apa ya? Dendam lah. Dendam ya? Dendam. Biar dia terlungkup, biar dia kalah, biar dia apalah gitu. Ya namanya kalau orang udah nggak suka ini, bagaimana caranya supaya kawan itu kalah gitu. Artinya dendam-dendam itu pun juga karena ada sesuatu tadi itu kan? Iya. Yang mungkin dia ya ngerasa besar sendiri gitu ya. Merasa bangga dirinya paling hebat, paling ini. Macam dia yang udah seolah-olah macam dia yang kencang kali sepeda motornya gitu. Artinya tidak semata-mata karena cuan. Bukan ya. Cuan itu memang perlu, tapi bisa terjadi bukan karena itu ya bang. Bukan. Oke bang, oke. Sampai sekarang apa masih main? Tinggal nyamat-nyamat aja lah menonton. Mengamat aja ya. Nonton. Tapi situasi permainan sandiwara itu masih ada sampai sekarang. Masih. Walaupun lebih banyak sekarang. Walaupun bukan abang yang bermain. Bukan bermain. Sampai sekarang. Masih ada. Masih. Nah bang, jadi macam mana bang? Cara menghindari situasi seperti itu? Ya itu macam kita sebagai penonton ya. Bahasa tubuh itu perlu. Maksudnya gimana bahasa tubuh itu? Ya contohnya seperti bengkel A dengan bengkel B. Bengkel A ini nggak pernah kalah. Mainlah dengan bengkel B. Iya. Bengkel B ini kita harus tahu latar belakangnya siapa, orang-orangnya siapa, lalu partainya siapa, ya kan gitu. Bengkel A ini pun kita harus tahu latar belakangnya bengkel siapa, yang bawa siapa. Ya ini bengkel misalnya bengkel A ini yang bawa si Anu, ini bengkel B yang si Anu. Sementara si Anu ini gabungannya sama orang latar belakang bengkel si B gitu. Nah, harus tahu ya. Harus tahu. Baca peta kekuatan lah ya. Peta pertemanan ceritanya. Pertemanan gitu. Artinya kalau peta pertemanan kayak gitu, kekuatan kereta apa tidak diperhitungkan bang? Diperhitungkan bang. Kalau kereta bengkel si A, tapi kok judinya bengkel si B banyak, kan tanda tanya ini. Iya. Ada apa gitu? Mm-mm. Sementara bengkel si A ini nggak pernah kalah gitu. Iya.
bengkel si B ini baru aja. Tapi dia berani melawan bengkel si A. Dan taruhannya banyak. Dan kita tengok juga siapa yang bertaruh. Partai-partai A itu. Kita baca tuh. Ini kawannya kan, itu tadi lah bilang, pertemanan. Dia berteman dengan ini, kok bisa megang B, bengkel B. Itulah bahasa tubuh. Iya. Baca peta kekuatannya, peta baca situasi di lapangan. Oke bang, itu kan abang dan kawan-kawan abang yang tahu lah kalau bengkel A partainya ini, bengkel B partainya ini. Bagaimana nasib orang-orang yang nggak tahu? Kan banyak nih bang, dia yang orang hanya tahu nama bengkel ini, bengkel itu, tapi dia hobi balap liar, nonton, mungkin dia iseng-iseng main samping sama kawannya, sama si Anu. Mereka nggak bisa tahu itu. Ya, iya, banyak. Kan? Cuma kan rata-rata yang pemain-pemain baru kan pasti ada juga orang lamanya yang bawa. Tempat dia bertanya. Iya. Nah, pada saat ini macam saya, pemainnya dibilang ya belum lama kali lah dibilang, tapi sudah tahun-tahun 99 lah kita bilang. Nggak usah tahun itu 99 2000 ya. Udah berapa puluh tahun yang lalu kan masih main. Bahkan anak-anak yang sekarang masih mau bertanya gitu. Nah sekarang aja pun masih mau ya. Nah, apalagi galak-galaknya kan sekarang ini SMP, SMA pun sudah berkecimpung di dunia balap liar. Nah, kalau zaman dulu anak SMP, anak SMA yang berkecimpung di balap liar yang ditokoi orang, sana. Gitu. Zaman dulu gitu ya kan. Kalau zaman sekarang nggak ada. Ya, awak dulu pun masih pada tahun zaman 96, 97, 98 lah itu ya. Masih anak-anak. Iya. Nonton pun udah sembunyi-sembunyinya awak. Kalaupun bisa ikut awak jadi setel-setelan abang-abangan awak. Iya. Jadi kacung. Iya. Ngomong pun awak sepatah-sepatah. Iyalah. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang, bahkan anak-anak muda sekarang dia lebih Iya. Terus ini lagi bang. Dalam sebuah bengkel top nih kita bilang. Ya. Kan banyak generasi di situ. Ya. Ada generasi yang tua, ada yang setengah tua, ada yang setengah yang muda. Ya. Kadang kan satu bengkel pun partainya beda. Bisa juga terjadi satu saat clash di bengkel yang sama ya bang. Bisa. Contohnya ya satu bengkelnya ada 3 unit. Iya. Berarti kan 3 owner. 3 owner. Nah, dari diantara bengkel ini pun satu bengkel ini owner sama owner bisa nggak cocok gitu. Ya. Dalam arti ya iri hati gitu. Iya. Karena kan ya kita bukan nggak ngargai mekanik itu kan ya berusaha semampunya. Cuma ya namanya nasib Dewi Fortuna masih memihak kepada yang sebelah. Jadi yang satu ini iri karena keretanya nggak ketemu di setannya ini ketemu. Ya namanya kereta walaupun satu bengkel 3 unit spek sama, kencangnya beda. Kencangnya tidak beda. Nggak ada yang sama. Timbul iri, mau juga bunuh-bunuhan ya. Walaupun satu bengkel. Ya, mau. Banyak itu. Banyak ya bang. Banyak. Biasanya justru di balik batu lah kok dibilang. Terjadinya gara-gara itu tadi ya. Gara-gara itu tadi. Misalnya lah saya punya unit, abang juga punya unit, kita satu bengkel. Punya aku kencang, punya abang biasa-biasa aja. Giliran kereta abang main, aku mau ngusung. Ngusung ke aku? Ya, giliran kereta aku nggak main, karena kereta aku nggak kencang, abang nggak mau ngusung. Itulah awal-awalnya jadi clash. Begitu kereta aku main, abang banyak lah bilang alasan, aku pulang kampung, keluar kota, gini, banyak kerjaan gitu. Itulah alasan, biar supaya abang juga nggak terlibat kan gitu. Bahkan di situ pun abang bisa buat film juga. Iya. Dari situlah awal-awal. Dari situ ya. Awal-awal salah satu terjadinya buat film itu seperti itu. Oke. Nah terus bang, macam mana cara abang mengatasi supaya situasi film ini tidak tercium bang? Tentunya kan abang kalau misalnya jelas-jelas abang main di A. Nah. Yang B ini abang tampungi semua.
Macam mana supaya orang itu tidak bisa melihat situasi itu? Gini bang, kalau seperti itu kan gini dia. Ini yang main nih bengkel A dengan bengkel B. Tapi yang saya lah yang buat pilih. Bengkel si A ini kan sudah kita koordinasikan untuk kalah. Untuk kalah. Jokinya sudah oke, sudah deal. Tapi kita kan nggak suka itu sama ownernya lah. Iya. Jadi kita carilah unit untuk melawan si bengkel si A ini. Kita kasih cari unit. Entah kita sewa atau punya siapa, kita silumankan lah. Main. Tapi kita yang nyupport di situ. Kan gitu. Jadi biar supaya ini nggak kita buang sikit. Ya misalnya di sini kita masuk 10.000 lah. Ke mana? Ke bengkel B. Ke bengkel B bang masuk 10. 10.000. Ke bengkel A kita buang lah busuknya 1.000. Oh. Biar supaya dia tidak curiga dengan saya. Jadi abang pegang kanan kiri. Yang tapi yang sini besar, yang sini kecil. Oke. Itulah untuk cara memanipulasi supaya orang nggak curiga. Paten. Jadi seolah-olah abang juga pegang ke A. Nanti ya begitu main, karena kan kita pura-pura tanya apa masalah, kan gitu sama Joki. Udah buang 1.000 aja kan dapat 9. Kan gitu. Ya. Gitu abang selalunya gitu ya. Ya. Gini bang, gini. Memang udah setel lah gitu. Ya. Udah panjar balik lah gitu. Panjar balik. Ya. Panjar balik baru main betul-betul. Main. Juga abang nggak main lagi. Nah, kita nggak usah main lagi. Nggak usah main lagi ya. Nggak usah main. Kalau pemain ya udah cari besarnya aja. Itu kebanyakan sering tuh gagal tuh. Kalau memang mau dihancurkan yang bengkel si A tadi ya buat lagi. Tapi cukup sekali aja itu biasanya. Nggak akan terulang lagi. Gitu ya bang ya? Iya. Main kedua, main yang pertama bisa film, main yang kedua udah nggak usah ikut. Main aja ya? Iya. Oke. Repot ternyata ya di dunia balap liar ini, nggak semudah itu. Jadi kawan-kawan juga berhati-hati kalau mau main samping sana samping sini, apalagi nggak begitu kenal dengan bengkel atau partainya, jangan sampai terlibat. Karena ya itu tadi ya, salah satu faktor terjadinya film dan segala macam itu karena samping yang terlalu besar juga. Dan bukan hanya cerita masalah uang. Ada mungkin masalah pribadi yang akhirnya dilampiaskan ke balapan. Nah, kalau kalian nanti yang nggak tahu kalian terlibat di urusan itu, kalian betul-betul polos nggak tahu apa-apa, ya kalian terlibat, rugi banyak, gitu bang ya? Rugi banyak lah. Rugi banyak ya kan? Jadi pulang pagi nggak ada apa-apa. Hancur, kalah kan? betul. Mending kalau kita kalahnya itu memang betul mainnya itu pack, kan enak gitu. Karena hobi gitu pak. Bagi yang hobi ini kan gitu, kalah. Tapi kalau kalahnya kan kalau udah pilih ini kan kalah ditipu kita. Kalah ditipu. Ditokoi kan. Nah, tapi ada sih seperti itu. Dia buat film bisa, dengan kita yang buat film, dia terlibat, dia ngamuk. Kayak mana itu bang? Contohnya? Misalnya kita dua lah balap. Bisa dua lah. Yang namanya kita buat film ini harus Raja Tega bang. Oke. Harus Raja Tega. Namanya judi ya. Jangan judi. Jadi main kita. Aku buat film. Ya. Abang terlibat. Kan gitu. Abang diam aja. Abang nggak komplain. Ya udah. Aku bisa kok buatnya. Kan gitu. Kapan kau nggak kena? Kan gitu. Prinsip kita kan gitu. Begiliran abang yang buat film, aku kena. Aku minta balik duit. Nggak terima aku. Kan lucu gitu. Nah, abang buat film. Jadi aku jadi terlibat lah di dalam film itu, kalah lah di dalam dunia perjudiannya. Kalah. Aku maklum. Oh ini film, ya udah. Kapan lah kau nanti nggak kena? Kalau aku buat film, kau jangan komplain. Kan gitu, dalam hati. Kan pada gitu. saat aku kalah, aku nggak terima gitu. Oh ya. Ada juga gitu. Ada bang. Sesama pemain. Ada. Sesama pemain ya. Banyak bang. Zaman sekarang ini film itu terlalu banyak gitu. Tapi banyak kasetnya yang gagal. Banyak kaset yang gagal ya. Banyak putaran sekarang ini kalau di dunia balap ya banyak film
Jadi Bang, melihat situasi seperti ini, bagaimana nasib joki? Ya joki setiap dia bawa kereta ya dia nggak mau tahu harus keluar gaji gitu. Iya, paham aku kalau itu kan pasti dia bahkan nggak jadi balap pun dia nanti udah keluar gajinya. Udah keluar. Ya orang dia ngetes saja kan keluar. Tapi Orang kan kalah pun dia dapat siraman. betul. Joki tetap di nomor satu kan. Masalah minusnya itu nggak minusnya untung ruginya itu urusan panitia. Kan banyak buat pilih. Udah keluar nih 2 unit, udah lepas supaya nggak dapat duit, nggak sesuai lah duit yang ditargetkan lah misalnya. Sementara joki kan udah gajinya sekian, rupanya hasilnya nggak mencapai target. Itu kan panitia yang pemuat, sutradaranya lah yang buat pilih. Ya dia lah yang Nombok untuk joki. Ya untuk joki, pengeluaran, mekanik. Iya. Nah, aku yang mau kutanyakan ini Bang. Dengan banyaknya film-film gini kan, dan joki itu sebagai ujung tombak. Ya. Bagaimana tanggapan orang tentang joki? Kredibilitas si joki ini kan jadinya dipertanyakan Bang. Ya. Ya joki kalau yang ketahuan ya orang kan udah banyak lah joki yang ditercap seperti itu. Pakai sianu. Iya. Nggak usah lah. Dia tuang spek. Iya. Nah, sementara joki ini Bang, bukan jokinya juga ya. Ada jokinya juga yang minta, ada juga pemainnya sutradaranya. Ya. Seperti orang yang di belakang joki itu. Kan gitu. Nah, itu semua tergantung sama kita. Kalau kita pandai menjaga joki, merawat joki, nggak akan menjaga, merawat maksudnya gimana Bang? Ya, maksudnya menjaga dia. Pertemanan, hubungan baik dijaga gitu ya. Pertemanan baik. Misalnya, ya, kita namanya kita berteman ini kan, kesosialannya apanya gitulah. Berkawannya jangan cuma balap aja ya. Ya. Di hari-hari pun kalau dia misalnya lagi perlu apa ya dibantu. Ya, kalau gitu bisa ya. dibantu. Kalau sudah kelewatan ya awak pun cuek lah teman lagi. Semampu awak lah kan gitu. Tapi kan kadang-kadang ya, kita janji-janjikan tapi nggak kita tepati. Ya dia pun komplain juga lah. Ya, jadi misalnya gini, abang sutradara, aku joki, Ya. aku pemain filmnya, abang sutradara, aku pemain filmnya. Ya. Abang suruh aku kalah, kita udah sepakat. Udah. Ternyata aku menang. Ternyata bang menang, lurus lah istilahnya ya. Lurus. Ya ribut lah. Apanya ribut? Ya. Antara abang sama aku. Ya. Jadi terbuka lah filmnya. Terbuka. Gitu. Rusaklah semua. Rusak kaset. Aku menang. Misalnya lah kereta lawan tadi betul-betul Jim mau dipinish Jim kalah des. Apa Ya cerita? udah, apes lah dua-dua. Mau dibilang apa? Jong lah. Jok. Itu udah risiko lah bang. Makanya ya sebelum kita buat film ya kita safety-kan betul-betul. Bukan, maksudnya yang Jim kereta lawan. Iyalah, jadi kan misalnya lah ini bengkel si A sama si B lah ini ya. Kita buatlah sutradaranya ini film. Bengkel si B depan. Rupa-rupanya begitu lepas, bengkel si B tadi Jim. Iya. Jadi kan awak menang betul. jadi menang betul. Ya jong lah, Jong ya. jong. Pernah bang, kena kayak gitu. Tapi belum pernah terjadi. Maksudnya karena trouble kereta belum pernah. Belum. Karena kan ya sebelum terjadi itu permainan kan sudah kita perhitungkan gitu. Iya. Kita safety-kan gitu. Tapi ya kalau misalnya lah bengkel si A dengan si B bermain ini. Tapi bengkel si B nih yang minta, bang, aku mau jumpa sama bengkel si A. Bisa nggak abang setel jokinya? Gitulah dia bilang. Bisa kita bilang kan. Berarti kan otomatis bengkel si A ini yang ngasih. Bengkel si B yang ngasih dana. Udah, berapa bang? Ntar tanya kan gitu nih. Kita tanya. Rupanya si joki minta 3.000. Untuk main jadi aktor. Jadi aktor. Nih, dan supaya belakang bengkel si A. Kita mintalah sama si B. Ya kita naikkan lagi. Mintalah 4.000. Nego-nego jadilah 3.500.
transferlah uang. Udah, saya sebagai saudara, ini kan jembatan namanya. Iya. Saya pura-pura bodoh aja. Entah di mana duduk, kan gitu. Udah main. Kalau bengkel si B, gym, ataupun treble, itu dari siku. Oh, kalau itu di luar dari cerita sutradara ya? Terkecuali kalau tadi diluruskan gitu. Jadi dia depan. Ya udah, itu ributnya ya paling ulangi uang. Oh. Abang sutradara, aku joki, aku aktor, aku abang suruh kalah. Ya. Ternyata ada sutradara satu lagi. Ya. Yang menyuruh aku untuk menangkan dia. Film Ya. di balik film. Ya. Misalnya abang bayar aku 3 juta. Dia bayar aku 4 juta. Ya. Pernah abang gitu kan? Ada. Ya, ada juga. Baru-baru ini terjadilah itu. Saya minta sekian, rupanya ada lagi yang nyambut. Tapi dia nggak menaikkan ini. Saya saudara, saya minta itu sekian juta. Rupanya datang yang ini, udah sini sekian. Timpanya. Direndahkannya lah gitu. Jadi terjadilah ini. Tapi gagal. Gagalnya seperti itu. Jadi amburadul permainan itu. Bisa aja jadi pertukaran joki lah apa gitu. Okay. Ya. Jadi ketahuan dia film, ketahuan oleh partai bengkel si A nih, ini mau buat film nih, kan gitu. Si Anu nih jokinya. Jadi ditukar jokinya. Ditukar lah jokinya. Berarti kisahnya kayak Daiwa kemarin ya? Ya. Kalau Daiwa itu tahu abang pelakunya? Tahu ya? Tahu lah. Tapi nggak usah dibilang ya. Ya. Jadi memang pernah timpa-timpaan gitu ya? Pernah. Misalnya aku, ini mekanikku tahu nih aku mau disutradarakan. Ya. Dibayar 3.000 sama sutradara, dia timpa 4.000. Ya. Dia pegang ini, dimenangkan. Abang sama aku macam mana hubungannya? Pecah, balik duit. Nggak jadi balap, apa cuma? Tapi biasanya itu ya balik duit. Nggak jadi start. Jadi main. Gitu ya? Ya, kadang ada yang kalah panjar, jadi alasannya yang kereta treble lah, yang kalah panjar lah. Dibatalkan ya? Ya, dibatalkan. Karena itu tadi ceritanya film nggak jadi main. Ya, banyak itu kan ketahuan film itu seperti itu ya, ujung-ujungnya ya batal, diundur lah, yang inilah, yang itu. Banyak itu. Banyak ya? Ada kerusuhan lah, ya apalah dibuat kerusuhan lah biar supaya batal. Gitu ya bang? Karena kalau pun dilanjutkan, kan istilahnya jadi judulnya itu mainnya fight gitu. Iya. Kalau dibaikkan tetap kalah ini. Udah kalah panjar lah, yang dibilang itulah alasannya kereta nggak enak lah, yang inilah untuk mengelabui penonton. Iya. Kalau sutradara udah pasti tahu tuh. Iya. Partai pasti ada juga itu yang tahu. Jadi dibilang lah itu keretanya nggak enak, treble gini diundur. Tapi ini kita bahas sedikit masalah Daiwan yang lalu. Ya. Itu kan ganti joki dan akhirnya tetap lepas. Ya. Itu sutradaranya terungkup lah ya. Terungkup lah bang. Iya ya. Terungkup lah, sutradaranya terungkup. Kadang macam saya ini ya, kalau buat film itu seringan tuh di situasi di lapangan. Contohnya adalah joki yang saya pegang. Iya. Jadi tengok taruhannya gitu. Rupanya taruhannya ini mainnya kecil gitu. Ini ya nggak tahu nih dari bengkel A, bengkel B pun ini nggak tahu. Nggak tahu ya. Orang dia cuma tujuannya dia riset gitu kan, ngetes. Namanya kan kita kalau udah cari judinya kan gitu. Mainnya misalnya ya atas 1.000 tok aja lah gitu. 1.000 tok aja. Jadi penjudi samping ini terlalu ambisi, ego gitu kan, namanya penjudi ini di samping itu kan. Jadi semua megang bengkel si A gitu.
Ya udah jumpanya aja bengkel si An, kau belakang aja, kalahkan aja. Awalnya nggak ada mau saudara ya. Nggak ada, gitu. Nggak ada, awalnya nggak ada saudara. Udah kau kalah. Kenapa? Semua megang kau di atas, nggak ada duit, kita nggak dapat duit. Nah, kalau kau menang ini, berapa lah gajimu? Iya. Mainnya cuma 1.000 tok. Uang PS udah sekian, Iya, ini udah habis sekian, ya kan, gitu Bang? kan. Pengeluaran aja udah sekian, udah habis ini. Udah kau belakang. Itu mekanik nggak tahu ya. Nggak tahu, satu pun nggak tahu tuh. Antara kita dengan joki aja yang tahu. Padahal tadinya mereka tuh mau main fight betul ya kan. Ya. Cuman karena mainnya kecil, masuklah partai samping. Kadang ada juga di bengkel ini dia sudah menang-menang, dia juga yang minta gitu Supaya kalah. supaya kalah. Apa tujuannya? Tujuannya itu tadi ya dia pun cari duit gitu juga. Dari cari duit satu, cari kan. Ya misalnya kereta saya ini nggak pernah kalah, menang terus. Berarti dia pun mau menjatuhkan pamor dia sendiri. Ya cuma ya namanya kita di dunia balap ini itulah kejamnya. Iya ya. Nah, jadi kan nggak pernah kalah, nggak ada terakhirnya kan nggak ada lawan, susah cari lawan. Jadi kita bilang aja sama bengkel si B lawannya, udah kalian depan, sini 5.000. Karena kan sudah kita perhitungkan repair kereta sekian, joki kita kasih sekian, udah terjadilah itu, pilih. Pasti kan orang kan Megang yang kencang. megang yang kencang gitu. Udah, nggak taunya yang kencang tadi kalah karena sudah dibayar duluan. Nah, itu memang ada yang minta gitu. Ada ya. Ada. Berarti abang sutradara diminta. Diminta sama dia ya. Ya, kalau ada yang minta, ya kita buat gitu. Oh, gitu. Tapi kalau saya yang buat sutradara, saya sering banyak lakukan itu di lapangan, tengok situasi lapangan. Ya. Nah, buat apa kita buat film kalau nggak ada hasilnya gitu. Nanti udah buat film, udah schedule bagus nih. Tiba-tiba penonton penjudi nggak ada. Cuma dipilih cuma 20 orang, 30 orang. Apa yang mengambil? Kan nggak ada. Jadi ternyata Bang John ini bukan hanya sutradara, pemain sendiri. Ada juga diminta dari bengkel ya Bang ya. Ya, Ada juga diminta dari joki. ada. Kembali lagi lah ke masalah joki Bang. Kalau tiba-tiba mau main fight gitu Bang, ya kan. Bengkel ini kan jadi kesulitan lah mencari joki yang bisa dipercayanya. Macam mana itu Bang? Ya, Pandai-pandai pandai-pandai lah. gitu. Hmm. Nggak ada rumusnya itu ya. Harus pandai-pandai lah. Ya. Pandai-pandai lah kita menjaga joki itu. Biar supaya gimana joki itu jangan sempat dia sakit. Ya kadang kan gini juga. Yang buat seperti itu, dia sakit hati joki ini, kecewa. Kan Itu gitu. masalah sakit hati dan segala macam. Kalau masalah iming-iming, Kadang kan misalnya aku mekanik Bang. Aku mekanik nih, aku punya satu joki yang paten. Ya, Aku jaga kali pertemanan kami ini. ya. Aku gaji biasanya sekali lepas sekian. Tiba-tiba ada orang yang berani ngasih lebih tinggi dari aku. Gimana? Balik ke joki itu ya. Balik ke joki itu sebenarnya ya. Joki ini ada juga kalau kita nah sekarang gini, kalau kita bagus sama dia, pasti dia bagus sama Bagus kita. juga nya Iya. dia kan. Enggaknya cuman gara-gara uang kali ya. Iya, enggak. Iya ya. Ah. Selama ini yang abang lihat enggak gara-gara uang kali. Enggak ada gara-gara uang kali. Kadang kan ada ini bang, misalnya gini nih, bengkel A, bengkel B. Ya, Bengkel A ini sebenarnya bengkel yang dijagokan, ya, tapi dia kalah sama bengkel B. Dan ini sebenarnya murni, fight. murni Pak. Karena dia nggak terima dia kalah, yang dijagokan tadi ini dia nggak Ya. terima kalah. Akhirnya dia menuduh si joki buang. Pernah kejadian gitu bang? Sering tuh Bang. Artinya yang jadi kambing hitam si joki. Joki Bang. Padahal dia nggak main. Padahal dia nggak gini, dia nggak ada buat film. Iya, Tapi memang kereta dia nggak mampu. memang nggak mampu. Tapi Tapi dia dibilang dia film gitu. karena dia nggak terima kan. Iya. Jadi kalau memang kita mau menuduh seperti itu kan kita salah itu. Iya, Kita lihatlah pertaruhannya berapa gitu. iya. Contohnya lah ya dibilang
ini pilih kan. Sementara mainnya cuma 5.000 bang. Mainnya 5.000. Sekarang ini ya 5.000 main. Habis lah. Uang PS sudah 1.000. Berarti sisa duit itu kan cuma tinggal 4.000. Nah, joki nggak mungkin digaji 500 ataupun 1.000. Joki pasti 2.000 tuh. Kita bilanglah 2.000. Kotor ya, karena dia nyiram. Nyiram lawan. Nah, berarti sisa duit itu 2.000. 2.000. Berarti kan balik modal ya bang. Iya. Contohnya lah macam abang joki, saya joki juga. Ini kita mainnya 5.000. Buat pilih. Abang kasih aku 2.000. Berarti taruhan itu tinggal 3.000. Iya. 3.000 bayar ke PS 1.000. Tinggal 2.000. Abang kan joki abang, mekanik abang kan abang gaji lagi. Iya. Jadi kan balik modal itu bang. Ya. Nah, jadi kalau dari situ kita bilang mainnya cuma mainnya 3.000 dibilang film, ya itu bodoh lah. Memang berarti yang bilang film itu nggak terima, nggak merasa kereta itu kalah. Ada tapi gitu. Ada. Nah kalau udah kayak gitu kan yang jadi korban joki. Joki. Ada ya bang? Ada. Nah ini aku mau tanya bang. Abang kan bilang tadi racing itu kejam. Artinya mungkin ada partai ataupun ada bengkel yang aku nggak tahu masalah abang. Mungkin abang punya ada clash. Abang ada clash sama si partai atau si bengkel. Kalau abang film kan abang sutradara kan dia kalah. Jatuhlah pamor bengkelnya, bisa terlengkup dia bang. Bisa. Bisa. Ya kalah lah, jelek kalah. Bisa pun dia tutup. Bisa. Tapi pernah bang? Kalau tutup sih enggak. Cuma ya. Lari partainya. Gini juga, kita kan buat film. Kita kan harus pikirkan juga alasannya betul-betul harus matang. Kan gitu. Ditanyakan nanti juga apa masalahnya. Ya alasan itu harus tepat. Ya balik gigi lah itu masalahnya. Biasa itu kan joki itu bilang balik gigi lah, yang atasnya ngelitik lah, kan gitu. Yang atasnya narik-narik lah. Nah itu kan kembali ke mekanik. Kalau mekanik itu yang paham, ya dibongkar dia kan tahu itu ketahuan. Tapi kalau sebenarnya kalau masalah alasan seperti itu, mekanik pun payah nanggapinya itu. Karena kan itu kan gelitik lah, narik lah. Itu kan dibilang itu susah dipahami itu, kerusakan yang susah dipahami itu. Teknis ya bang? Ya teknis ya, nggak bisa dipahami. Kecuali kalau dia bilang gym ini, gym panas, itu kan udah buka blok Excel udah ketahuan gitu. Ini kalau gini-gini, udah bingung tuh. Terkadang kan ada juga sih yang joki ini, tadi nggak apa-apa kereta gitu. Beda di gas tempat sama gas di lapangan, ini dulu ini tidur itu kan beda, beban kita kan udah beda. Kena angin, udara, angin apa, itu kan beda. Beda kalau di bengkel di gas tempat kereta bersih, begitu sampai lapangan kena udaranya ya berembun apa gini, kan udah beda itu. Betul. Ada orang yang suka main siang, ada suka main malam. Iya, dia di gasnya kereta di servis, mekanik ya, servis buang angin. Kan nggak dilindungi, beban itu kan nggak beda tuh. Beda ya, betul. Oke, terus bang, kira-kira pesan dari abang apalah bang untuk pelaku balap liar? Ya bagi penonton ya lebih teliti aja lah. Bagi penonton lebih teliti. Ya lebih hati-hati, tengok unitnya yang main itu siapa keretanya, tengok gimana keadaan kondisi kereta gimana. Kan gitu. Kalau untuk layak dimainkan kan nggak keretanya. Gitu. Karena kan ada kereta yang nggak layak dimainkan tapi dimainkan. Itu kan tanda tanya. Apa ini cerita? Makanya ya bagi penonton ya lebih hati-hati. Lebih hati-hati bagi penonton. Waspada aja gitu. Ya. Pesan untuk joki bang? Ya pesan untuk joki. Sekarang ini sulit untuk joki. Kenapa bang? Hanya batasan minim joki. Nggak kayak seperti dulu. Dulu setiap bengkel ada joki. Iya ya, sedikit stok joki sekarang ya. Jadi kita pun nggak bisa salahkan joki, nggak bisa juga saling menyalahkan kita kalau masalah film itu. Nggak bisa kita salahkan. Kadang ya, baik pun dia main dibilang buang, ya bagus dibuang dia sekalian. Sekalian ya. Kita nggak bisa juga nyalahkan joki. Kalau untuk mekanik atau partai?
Ya untuk mekanik, untuk partai lebih menghargai lagi lah. Pintarlah Pintar-pintarlah menjaganya. menjaga joki, Nah. menjaga pertemanan. Ya, jangan Itunya sempat kuncinya ya kan bang. Karena sama-sama di situ. Itu kuncinya di balapan ini ya cuma 3. Panitia, joki, mekanik. Kalau ini udah sejalan ya udah. Kalau Aman ini gitu nggak ada ya. kelasnya udah aman itu. Aman itu ya. Tapi kalau mekanik tidak menghargai joki ya itu pun sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada joki buat itu sering suka nyalakan mekanik, suka menyalahkan joki. Iya, iya. Nah, makanya ada itu bengkel itu jokinya bisa ganti-ganti sampai 5 kali ganti gini ganti ini ganti joki. Wah, ya. Karena mekaniknya sih menyalahkan joki terus. Perasaan dia yang dibuat dia itu sudah lebih benar, tapi gitu joki bawa salah ini gini disalahkan joki. Ya cari di mana kesalahan itu, cari bersama gitu. Cari bersama. Duduk bersama sama joki sama mekanik, Ya, ya. curhat apa yang salahnya, Ya, ya, di mana ya, salahnya, ya, ya. cari Itulah ya. kesalahan di Sendiri mesin. ya. Jangan nyalahin Jangan joki. nyalahin joki. Makanya sering terjadi tuh. Karena mekanik merasa dia lebih pintar, lebih Iya, ini, iya. tapi dia tidak menghargai joki. Nah, sementara joki nyawa taruhannya. Kalau mekanik, yang dikorbankannya fisik. Harga diri. Harga diri. Fisik. Kalau Ngerjain joki, motor. nyawa. Joki, nyawa. Harga diri juga. Kalau kalah kan nggak ada yang mau pakai dia. Ya. Ya kalau untuk joki ya jangan sering-sering buat pilih. Sepandai-pandai itu melompat nanti jatuh juga ya kan, kasihan juga. Nanti ya dia buat film banyak orang yang udah sakit hati, kecewa, Ada lagi make. nggak ada yang make, dia disumpahin orang, yang rugi siapa? Gitu. Ya, ya. Ya, itu tadi pesan dari Bang John. Untuk joki juga dipesankan seperti itu, jangan terlalu ya sering kali buat film. Terus juga mekanik juga apabila pun terjadi kekalahan jangan terlalu menyalahkan joki ya Bang ya. Iya. Terus juga buat partai mekanik dan joki. Tadi pesan Bang John itu ya kuatkanlah hubungan pertemanan agar tidak terjadi film-filman tadi Bang ya. Dan menurut cerita Bang John ini juga film-film itu terjadi bukan hanya karena uang, tapi karena ada clash antara satu dengan yang lainnya. Begitu Bang? Ya. Untuk menghindari film-film tadi, kuatkanlah hubungan pertemanan satu dengan lainnya. Cukup Bang? Ada lagi? Terima kasih banyak waktunya Bang John. Suatu kehormatan buat aku kita bisa ngobrol di sini. Semoga ini bisa jadi masukan lah buat para pelaku balap liar. Ya. Tujuannya biar supaya kembali seperti dulu lagi. Ya. Dunia balap liar ini kita biar ya mainnya baik enak gitu. Ya. Jadi kan seperti dulu ya biar maju. Ya. Mekanik-mekanik muda ini. Jadi buat apa kereta dibuat kencang-kencang, tapi kalau dibuat pilih ya bagus kereta standar aja dibuat pilih. Betul. Perlu digarisbawahi juga bahwasanya video ini kita buat bukan untuk menyudutkan salah satu joki, menyudutkan bengkel atau partai manapun Bang ya. Iya. Tapi ini bertujuan untuk agar suatu saat ke depan nanti balapan di Kota Medan ini bisa jadi lebih fight. Tidak ada lagi yang namanya sutradara-sutradara dan segala macamnya. Begitu Bang? Ya. Oke. Terima kasih banyak waktunya Bang John. Buat kawan-kawan terima kasih banyak sudah menyaksikan. Apabila aku ada salah penyampaian mohon dimaafkan. Dan ambil positifnya dari video ini, jangan semuanya ditelan mentah-mentah Bang ya. Disaring, dipikirkan, dicerna ya. Sekian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.